Halo Sobat Planters, semangat pagi! Perkenalkan, nama saya Keisha Elanova Saragi dengan NIM 243307611039. Saya dari program studi agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus daur karbon. Selamat menyaksikan. Tumbuhan membutuhkan 3 hal untuk menghasilkan energi dan tumbuh. Yang pertama matahari, yang kedua air, yang ketiga elemen hari ini yaitu karbon dalam bentuk karbon dioksida. Tumbuh dan pohon menyerap ketiganya, mengubahnya menjadi energi dan tumbuh jadi pohon membutuhkan karena jika ingin tumbuh. Siklus daur karbon adalah proses perpindahan karbon antara atmosfer, biosfer, hidrosfer, dan geosfer yang penting untuk menjaga keseimbangan karbon di bumi. Proses utama dalam siklus ini meliputi fotosintesis, penyerapan CO2 oleh tumbuhan, respirasi, pelepasan CO2 oleh makhluk hidup, dekomposisi, penguraian bahan organik, dan pembakaran bahan bakar fosil. Proses utama dalam daur karbon yaitu fotosintesis. Tumbuhan, alga, dan fitoplankton menyerap karbon dioksida atau CO2 dari atmosfer menggunakan energi matahari untuk diubah menjadi glukosa dan oksigen. Rantai makanan. Karbon berpindah dari tumbuhan ke hewan herbivora yang memakannya, lalu ke hewan karnivora yang memakan herbivora. Respirasi. Seluruh makhluk hidup, tumbuhan dan hewan melepaskan CO2 ke atmosfer saat bernafas. Dekomposisi, ketika organisme mati, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur mengurai sisa-sisanya, melepaskan karbon kembali ke tanah dan atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil. Aktivitas manusia seperti pembakar batu bara, minyak, dan gas alam melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer yang dapat mengganggu keseimbangan alam. Fotosintesis laut. Fitoplankton di lautan berperan penting dalam menyerap CO2 melalui fotosintesis dan sebagian karbon diikat dalam jaring makanan atau mengendap di dasar laut. Hewan dan manusia si penyumbang daur karbon. Sekarang giliran manusia dan hewan. Setiap kali kita bernafas, kita buang karbon dioksida. Setiap kendaraan melaju, setiap listrik dipakai dari bahan bakar fosil, semuanya menambah karbon ke atmosfer. Saya dulu sempat skeptis, masa sih nafas saya bikin bumi panas? Tapi setelah saya baca bahwa seluruh umat manusia dan hewan mengeluarkan miliaran ton CO2 setiap tahun, ya nggak bisa dianggap enteng juga. Dan itu belum termasuk industri transportasi dan pembakaran hutan. Tapi yang paling bikin saya miris adalah gaya hidup modern yang memicu karbon buangan super besar. Misalnya saya sempat hitung jejak karbon saya cuman dari penggunaan laptop, AC, dan motor selama seminggu. Hasilnya lumayan tinggi. Dari situ saya mulai belajar cara hidup lebih ramah karbon.